Shalom saudaraku semua, selamat datang di channel saya ini. Semoga Anda semua dalam keadaan baik-baik saja. Saudaraku, pada kali ini kita akan membahas satu prinsip rohani yang sangat bertolak belakang dengan prinsip dunia ini. Apakah itu? Prinsip itu adalah bahwa hidup orang Kristen haruslah karena percaya dan bukan karena melihat. Kenapa bisa begitu? Maksudnya apa ya kira-kira? Sebelumnya mari kita baca firman Tuhan sebagai dasar renungan kita pada hari ini, yaitu dalam 2 Korintus 5 ayat 7. Demikian bunyi firman Tuhan, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Saudaraku, perkataan ini diucapkan oleh Paulus. Dia adalah seorang yang telah bertemu dengan Yesus yang hidup setelah Yesus melewati penyaliban dan mati. Jadi Paulus ini berjumpa secara pribadi dengan Yesus. Dia yang tadinya sangat membenci Yesus, terbukti dengan dia menganiaya bahkan membunuh pengikut-pengikut Yesus. Dia sangat benci, anti, karena dianggap ini adalah sekte sesat. Namun dia telah berjumpa dengan Yesus yang hidup. Selama Yesus masih jadi manusia, sebelum disalib, sepertinya dia tidak pernah bertemu secara pribadi. Tapi sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati, sesudah penyaliban, dia ketemu secara pribadi. Setelah berjumpa dengan Yesus yang merubah jalan hidupnya, akhirnya dia menjadi pemberita Injil atau kabar baik tentang Yesus. Dalam proses mengikuti Yesus itu, dia berkata bahwa dia mengalami hal-hal berikut ini. Coba kita baca 2 Korintus 4 ayat 8. Berbunyi demikian, dalam segala hal kami ditindas, namun kami tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Ayat 9. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Saudaraku, Paulus banyak mengalami penderitaan dan susah payah. Bahkan kalau kita perhatikan dalam kitab Kisah Para Rasul, mungkin pasal 20 ya, bahkan dalam pelayanannya pun dia harus membiayai sendiri pelayanannya. Dan dia tidak berusaha meminta kepada jemaat, namun dia bekerja membuat tenda. Jadi kalau rabi, dia kan rabi nih, guru. Zaman dulu itu di sekolah Yahudi, mereka diperlengkapi dengan skill. Jadi rabi itu punya skill untuk bertahan hidup. Nah, Paulus waktu itu memilih skillnya membuat tenda. Makanya kok bisa ngerti buat tenda gitu dia. Kira-kira begitu. Paulus membiayai pelayanan sendiri, tidak meminta kepada orang lain. Jadi dia sangat berjuang dalam hidupnya. Sehingga dalam semua kesusahan yang dia alami dalam hidupnya dalam mengikut Tuhan Yesus, dia menulis hal berikut ini, yaitu dalam 2 Korintus 4 ayat 18 berbunyi demikian. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Saudaraku, inilah dasar yang disebut juga konteks atau alur pemikiran. Lahirnya perkataan Paulus yang berkata, sebab hidup kami adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Inilah sebenarnya dasar-dasar pemikirannya. Kalau dalam teologi namanya ini konteks dekat, konteks jauh. Ayat-ayat sebelumnya harus dibaca dulu, ayat-ayat sesudahnya juga harus dibaca. Terus satu paragraf, satu alinea itu ngomong apa sih gitu. Jadi tidak asal comot ayat. Dari penderitaan yang dialami dalam tubuhnya dan kesulitan-kesulitan hidup selama hidup yang dialami Paulus, maka Paulus memiliki pengertian hebat yang dapat juga kita pegang hari ini. Apa itu pengertiannya? Yaitu bahwa hidup kita haruslah karena percaya pada Tuhan dan kerajaannya,
yang tidak kelihatan itu. Sebab itulah yang kekal. Jadi dasar kepercayaan kita adalah pada Yesus, dan nanti kerajaannya yang tidak kelihatan itu yang akan muncul. Itulah yang kekal. Jadi sama seperti Paulus, jika hari ini Anda sedang mengalami banyak penderitaan sebagai anak Tuhan, baik dalam tubuh ini yang kita hidupi ini, maupun dalam hidup kita sehari-hari, pergumulan hidup sehari-hari di luar tubuh ini, biarlah Anda juga memiliki pemikiran seperti Paulus. Penderitaan dalam tubuh bisa berupa sakit penyakit yang kita alami, atau mungkin ada hal-hal yang lain. Perjuangan kita mengenai tubuh kita sendiri, kita berjuang melawan sifat-sifat kita, kita berjuang melawan keserakan kita, keinginan daging kita, nafsu-nafsu liar kita mematikannya. Nah, itu perjuangan dalam tubuh. Atau kehidupan kita sehari-hari yang berhubungan dengan hidup di luar tubuh. Itu contohnya bagaimana pekerjaan kita, karir dan seterusnya, impian-impian kita, orang lain yang kita hadapi. Biarlah pemikiran ini menginspirasi kita sebagai anak Tuhan. Saudara sekalian, pemikiran Paulus yang dapat kita jadikan pembelajaran hari ini adalah dari ayat-ayat yang kita baca tadi. Yang pertama, hidup kita haruslah tergantung pada kepercayaan pada Yesus Kristus. Itu number one. Hidup kita tuh tergantung pada kepercayaan kita pada Yesus. Maksudnya apa? Kita jabarkan sedikit. Yesus adalah firman Tuhan yang menjadi manusia dalam kitab Yohanes pasal 1. Firman, kata-kata Tuhan, pemikiran Tuhan menjadi manusia. Hidup kita tergantung pada Yesus yang adalah firman Tuhan itu, firman yang kekal itu. Firman itu kekal karena dia adalah bagian dari Allah sendiri. Pemikiran Allah, kata-kata Allah yang jadi manusia, jadi daging. Dia sebagaimana Allah kekal, dia kekal. Makanya hidup kita harus tergantung pada firman Tuhan, yaitu Yesus sendiri. Segala sesuatu yang kita lihat ini di bumi ini hanyalah sementara, akan berlalu. Bukan ini hidup yang sebenarnya. Namun firman Tuhan itu kekal adanya. Hidup kita oleh karena itu harus ditentukan oleh ajaran Yesus dalam Alkitab. Hidup kita harus ditentukan oleh prinsip-prinsip Yesus yang tertulis dalam Alkitab. Hidup kita harus tergantung atau ditentukan oleh bagaimana Yesus berpikir, cara dia berpikir, mindsetnya, bagaimana cara dia merasa. Hidup kita harus ditentukan oleh itu. Hidup kita tidak tergantung pada panca indera kita ini. Itu artinya percaya pada Yesus. Hidup yang tergantung kepada yang beriman pada Yesus. Jadi hidup kita tidak tergantung pada panca indera kita. Panca indera itu ada mata. Jadi kita tidak tergantung pada apa yang kita lihat hari ini di bumi. Mata kita melihat mungkin, wah aku susah nih, menderita ini. Tidak tergantung itu hidup kita. Atau apa yang kita rasakan, waduh aku merasa kayaknya down hari ini. Aku merasa kayaknya aku akan mati. Aku merasa itu. Tidak tergantung itu. Karena perasaan akan terombang-ambing, berubah-ubah. Atau pengecap yang kita rasa, tidak tergantung itu. Hidup kita tidak tergantung panca indera kita. Tetapi hidup kita tergantung karena percaya kita pada Yesus Kristus atau firman Tuhan. Makanya prinsip ini berbeda dengan dunia. Berbeda dengan jalan hidup orang dunia. Hidup kita itu ditentukan oleh Yesus Kristus atau firman Tuhan. Maksudnya ajaran Yesus itu harus tinggal dalam kita. Yang kedua, pemikiran Paulus yang dapat kita jadikan pembelajaran hari ini adalah fokuslah pada apa yang kekal dan bukan apa yang sementara. Saudara sekalian, Paulus telah mengalihkan fokus hidupnya dari yang sementara sekarang ini kepada yang kekal. Pengharapannya dan semua karya hidupnya diarahkan pada upah di kehidupan kekal nanti. Itulah fokus hidupnya. Dia memberitakan Injil, mengorbankan hidupnya, tidak peduli mungkin akan cita-citanya sendiri. Dia tidak menikah
Mungkin atau dia sebelumnya pernah menikah tidak jelas, tapi dia tidak punya istri. Tapi dia arahkan demi upah. Apa yang Tuhan inginkan dalam hidupnya. Dia lebih fokus pada kehidupan kekal nanti sesudah kematian. Sebab itulah kehidupan sebenarnya. Sebenarnya itulah pola pikir manusia modern sebenarnya, saudaraku. Kalau kita bandingkan pola pikir manusia modern dengan pola pikir mamalia, namanya manusia mamalia, hewan mamalia itu sama tuh. Kalau mamalia itu seperti masih pola pikir hewan, yaitu berpikir hanya jangka pendek saja. Yang penting enak gua hari ini, nikmat hari ini. Dia tidak pikir jauh-jauh. Kalau manusia modern dia berpikir jangka panjang. Sobat sekalian, mari berpikirlah untuk hidup yang kekal. Kalau Anda hari ini sedang berjuang untuk sukses, pertimbangkan juga untuk kekekalan. Bagaimana dampaknya ini pada hidup Anda di kekekalan. Semua yang Anda kerjakan inspirasinya karena nanti juga akan Anda bawa ke kehidupan yang kekal. Apapun situasi yang sedang Anda hadapi saat ini, saudaraku, marilah kita bergantung pada firman Tuhan yang kekal. Jangan terkecoh untuk menyelamatkan hidup kita demi hidup di dunia yang sementara ini saja. Jangan terkecoh. Seringkali demi perut, demi jabatan, demi pasangan hidup atau seks, demi harga diri, demi status sosial, demi ekonomi. Banyak orang di dunia yang sementara ini, orang rela mengorbankan kehidupan kekal. Biarlah kita tidak menjadi bagian orang-orang itu yang menukar iman kita pada Yesus Kristus, kekekalan yang sudah kita miliki, dengan kenikmatan hidup jangka pendek di bumi ini. Hanya 90 tahun katakan. Makan demi untuk 90 tahun ini saja sebenarnya kita korbankan kehilangan hidup kekal. Jabatan yang Anda hanya bisa mungkin sampai umur 60, terus Anda hilangkan keselamatan. Harga diri, status sosial, pasangan hidup. Fokuslah pada kehidupan kekal, saudaraku. Pilihlah hidup kekal dengan cara hidup berjalan dalam ajaran Yesus Kristus. Itulah hidup kekal itu sendiri. Sebab ajaran Yesus, firman Tuhan itu sendiri adalah kekal. Jadi hari ini apapun tindakan Anda, apapun cita-cita Anda, apa yang sedang Anda kerjakan, usaha pekerjaan Anda harus ingat, Anda hidupnya tergantung pada firman Tuhan, bukan pada yang kelihatan ini. Hidup Anda ditentukan oleh nilai-nilai kerajaan Allah yang tidak kelihatan, yang sekarang tertulis dalam Alkitab. Yang kedua, fokuslah pada hidup yang kekal itu, bukan yang sementara ini. Kiranya firman Tuhan ini menjadi renungan yang dahsyat dan memberkati kita pada hari ini. Selamat berjuang saudaraku, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur buat hari yang luar biasa ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami saat ini sehat semua karena anugerah-Mu, bisa beraktivitas semua karena anugerah-Mu. Bapa, kami mendapat sebuah pembelajaran hari ini untuk kami renungkan bahwa hidup kami ini adalah karena percaya dan bukan karena melihat. Kami dapatkan ini dari pengalaman Paulus sendiri yang Kau inspirasi ya Roh Kudus. Lewat semua pengalaman hidupnya yang susah menderita, dia tidak lagi menaruh hidup percaya pada hal yang sementara, tapi dia percaya firman Tuhan yang dipegang, yang tidak kelihatan, kerajaan surga yang akan datang. Itulah harapannya, bukan tergantung pada panca inderanya hari-hari. Bapa, hari ini mungkin kami sedang berjuang untuk sukses. Biarlah kami tidak fokus pada hal-hal yang kelihatan atau panca indera kami katakan. Mungkin lewat panca indera kami lihat, wah tidak ada harapan, tidak ada sumber daya nih, tidak ada yang menolongku. Umurku sudah sekian, wah orang-orang menolak aku. Panca indera kami memang lihat kenyataan itu, tidak ada jalan terbuka. Tapi hari ini, biarlah kami melihat firman Tuhan. Mata kami melihat yang tidak kelihatan itu.
firman Tuhan. Hidup kami ditentukan oleh percaya kami pada Yesus yang adalah firman Tuhan. Ketika firman Tuhan berkata, "Oh, kami ini berharga, kami luar biasa, kami lebih dari orang-orang yang menang." Itulah kami, itulah identitas diri kami, bukan pada apa yang kata mata kami lihat. Hidup kami luar biasa di matamu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami terima firman ini dan kami akan hidup di dalamnya. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Demikianlah renungan kita malam hari ini, saudara sekalian. Jika Anda berkenan, mohon beri like, subscribe, dan juga beri komen video ini. Dan jangan lupa untuk menyaksikan atau menonton video renungan di hari berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.